Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik arsy, pemilik lauhil mahfuz, pemilik asmaul husna, pemilik kun fayakun, yang telah mengizinkan segala sesuatu terjadi, belum atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Semuanya dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk Allah, ada hamba Allah yang sudah dipanggil ketika masih dalam kandungan ibunya. Saya teringat kawan di Bandung ini, begitu mengetahui dari dokter yang menginformasikan bahwa bayinya telah meninggal dalam kandungan, sang suami berbisik mesra menyampaikan informasi bahwa Neng, anak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sabar, sing ikhlas. Apa kata istrinya? Ya, kita harus ikhlas, kita harus sabar. Sebab ini adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu prosesi pengeluaran janin, proses lahirnya janin, sang istri bertanya kepada suaminya, kenapa anak kita tidak nangis? Kenapa anak kita tidak terdengar suaranya? Kenapa bayi kita tidak keluar suara? Tidak ada tangisan. Guncangan hebat luar biasa terjadi pada sang istri. Kemudian ada juga anak yang sedang sekolah, sedang kuliah. Begitu mendengar, menyaksikan orang tuanya meninggal, sampai-sampai sang anak mengalami gangguan jiwa. Begitu dahsyatnya, seolah-olah tidak terima akan meninggalnya sang bapak. Ada pula yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika usia anak-anak, usia remaja, tatkala sedang lucu-lucunya, sedang banyak harapan kita tumpahkan kepada anak-anak ini. Dan kami juga menyaksikan ada seorang ibu yang sangat kehilangan anaknya karena 1 hari atau 2 hari ketika pamit mau berangkat kerja membantu orang tuanya, masih dalam keadaan segar bugar, masih dalam keadaan sehat walafiat, tetapi sehari kemudian ada kabar sudah meninggal dunia karena sebuah kecelakaan di sebuah jalan raya. Semuanya terguncang. Kisah-kisah seperti ini sangat manusiawi, dan oleh karena itu mari kita ikuti anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, orang terdekat kita, keluarga kita, mari kita takziah. Mari kita mengunjungi beliau, turut berbelasungkawa, turut mengalami rasa duka yang mendalam. Sebab dengan ucapan demikian, dengan sikap demikian akan membantu sahibul musibah yang kena musibah ini meringankan beban. Sebab yang merasa sedih tidak saja beliau, yang merasa sedih tidak saja beliau-beliau, tetapi semuanya merasakan kesedihan itu, semuanya merasakan kehilangan itu. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah yang baru saja meninggal itu semoga dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima iman Islamnya, yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran, kekuatan jiwa, dan
semoga tercatat berpredikat sebagai husnul khatimah. Maka kemudian kita ingat dalam Islam ketika ada musibah, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kesadaran kita tanamkan, sebuah keyakinan, sikap mental, laku batin kita nyatakan semuanya punya Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita ingat ada sebuah riwayat suami yang meninggalkan istri sedangkan anaknya dalam keadaan sakit. Kenapa meninggalkan anak dan istri? Untuk sebuah usaha, untuk sebuah kerja. Dan sang istri pada malam itu, pada malam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ke pangkuannya, ia belajar ikhlas dan benar-benar bisa mengikhlaskan. Ketika suaminya datang, tidak langsung cerita tentang meninggalnya buah hati, tidak langsung cerita meninggalnya sang anak, tetapi ia melayani suaminya makan, minum, mandi, tidur, dan baru ketika subuh terjadi, subuh datang, kemudian sang istri mengajak dialog dengan suaminya. Apa dialognya? Wahai suamiku, kalau kita dipinjami oleh seseorang dan orang yang meminjami itu kemudian mengambil barang pinjaman yang kita pinjam, apakah kita ikhlas? Ya, ikhlas, kita ridho. Demikian pula kita dipinjami, diamanahi, dititipi buah hati, buah kasih sayang kita, buah cinta kita, yakni anak kita, diambil oleh yang punya, kita ikhlas, kita ridho. Inilah ikhlas yang luar biasa sekali, yang harus kita contoh, bahwa kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang terjadi kecuali kita menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 100% barangkali kita belum bisa ikhlas, tetapi yang pasti kita bisa pastikan, kita belajar ikhlas atas meninggalnya, atas wafatnya saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita sayangi. Likulli ummatin ajal, setiap umat ini, setiap kita semua manusia akan ada ajal, batas umur. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ajal itu tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Hakikatnya Allah sudah memanggil. Syariatnya bisa melalui musibah kecelakaan, musibah COVID-19, musibah angin duduk, musibah stroke, musibah ini, musibah itu. Semuanya adalah wasilah, bagian dari sebab, asbab. Syariatnya musibah ini, musibah itu, syariatnya sakit ini, sakit itu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggil untuk kembali ke pangkuannya. Kira-kira begitulah kita tanamkan kesadaran bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, di mana waktunya, kapan, itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel saja tidak tahu kecuali atas informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.